Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan aljabar. Jadi di sini kita akan membahas beberapa latihan soal dan juga kalian juga bisa mengajarkan soal-soalnya. Jadi jangan di skip ya. Kalian harus mencermati dan mendengarkan dengan baik karena nanti akan ada soal-soal yang dibahas dan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Ini, eh, mari kita untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, yaitu berapa biaya total untuk membeli A pensil yang masing-masing harganya Rp3.000 dan B buku yang masing-masing harganya Rp5.000. Di sini kita disuruh untuk memodelkan bentuk aljabar dari soal tersebut. Oke, mari kita kerjakan. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya total biaya itu bisa kita tuliskan total biaya itu sama dengan jumlah kalikan dengan harga. Oke, di sini kan kita punya yang namanya ada pensil dan buku. Maka untuk menyelesaikan soal ini, bagaimana kita untuk memodelkan bentuk aljabar ini, bisa kita tuliskan total biaya itu akan sama dengan jumlah pensil dikalikan dengan harga ditambah dengan jumlah buku dikalikan dengan harga. Oke. Oke, karena di soal diketahui bahwa pensil itu dinotasi jumlahnya dinotasikan sebagai A dan buku dimisalkan sebagai B, maka jumlah pensil dan jumlah buku di sini itu bisa kita ganti dengan A dan B sehingga nanti kita akan dapatkan yaitu A dikalikan dengan harga pensil yaitu Rp3.000 dan ditambah dengan B dikalikan harga dari buku tersendirinya yaitu adalah Rp5.000. Maka dari ini kita dapatkan 3.000 A sama dengan 5.000 B. Nah, sehingga biaya total untuk membeli A pensil dan B buku itu bisa kita notasikan dalam bentuk aljabar yaitu 3.000 A ditambah 5.000 B. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal ini ya. Oke, masuk soal selanjutnya. Kita di sini mempunyai soal yang bunyinya yaitu nyatakan luas di atas dalam bentuk aljabar. Jadi kita punya segitiga. Di sini kita diketahui bahwa segitiga itu punya unsur yaitu ada luas alas dan tingginya. Oke. Diketahui bahwasannya luas alas segitiga, luas alasnya itu adalah A cm dan tingginya yaitu H cm. Soal itu menyuruh kita untuk menyatakan luas di atas dalam bentuk aljabar. Seperti yang kita ketahui bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah kali luas alas kalikan dengan tingginya. Maka untuk mendapatkan bentuk aljabarnya, kita bisa mensubstitusi luas alasnya menjadi A cm dan tingginya menjadi H cm. Maka
bentuk aljabar yang kita dapat adalah setengah kali dengan luas alasnya adalah A cm dan tingginya adalah H cm. Jadi bentuk aljabar dari luas alas segitiga yang diketahui di soal itu bisa kita notasikan, bisa kita tuliskan sebagai setengah kali A cm kali tekan dengan H cm. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal ini ya. Seorang atlet melakukan dua kali lompatan. Lompatan pertama itu sejauh A cm dan lompatan yang kedua itu sejauh 4 cm. Nyatakan rata-rata dari kedua lompatan menggunakan bentuk aljabar. Jadi kalian disuruh menyatakan rata-ratanya itu dalam bentuk aljabar seperti itu. Jadi perlu kita ingat kalau misalnya rata-rata itu adalah X bar itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini jumlah datanya itu kita nyatakan dalam apa? Dalam A cm dan B cm. Nah, banyak datanya dia tadi melakukan lompatan sejauh 2 kali. Jadi A plus B per 2 seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Berapa jarak yang ditempuh jika melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 46 km per jam jika waktu tempuhnya dimisalkan. Jadi nanti waktu tempuhnya itu kalian misalkan A dan kecepatannya itu 46 km per jam. Kalian disuruh cari berapa sih jaraknya. Nah, kalian nyatakan jarak yang ditempuh tersebut menggunakan aljabar. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Next, kita akan membahas mengenai pembagian, tapi ini kalian harus nyatain dalam bentuk aljabar seperti itu. Jadi yang pertama kita baca dulu soalnya. Pada bulan Agustus 40% pengunjung museum pendidikan adalah anak-anak. Jika ada X pengunjung, jadi total seluruh pengunjung adalah X pengunjung, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi museum pendidikan pada bulan Agustus? Siapa nih yang udah pernah ke museum pendidikan? Nah, kita bisa kerjakan kita bisa menyatakan banyak pengunjung yang merupakan anak ini. Anak ini menggunakan bentuk aljabar. Jadi tadi kita punya ada 40% pengunjung museum pendidikan. Nah, kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 40 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 4 per 10. Nah, ini adalah pengunjung anak-anak, sedangkan tadi ada total pengunjung adalah X pengunjung. Jadi kita bisa nyatakan dengan 4 per 10 ini yang merupakan anak-anak dan dikali X yang merupakan seluruh pengunjung dari museum pendidikan. Jadi kita punya 4 per 10X. Jadi 4 per 10X adalah 10X adalah banyak anak-anak yang mengunjungi museum pendidikan pada bulan Agustus yang dinyatakan dalam bentuk aljabar seperti itu. Misalkan dalam bulan Agustus itu ada sekitar 200 ya. Kita misalkan ada 200 pengunjung gitu ya. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya 4 per 10 ini nanti kita kali dengan 200 karena total pengunjungnya ada 200. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya akan ada 80 anak-anak yang mengunjungi pada bulan Agustus tersebut. Ini kita dari misalkan. Next, kalian bisa mengajarkan soal berikut. Jadi, di tahun 2023, produsen beras di Jawa Timur memproduksi 4,2% produksi nasional. Nah, jika produksi nasional di tahun 2023 adalah dinyatakan dalam beton, nah berapa ton beras yang dihasilkan oleh Jawa Timur saja? Oke, kalian bisa kerjakan terlebih dahulu.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.